Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Sang Firman bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami semua memiliki keberanian kudus untuk menghampiri Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 20 April 2025, berjudul Allah mengundang keberanian kudus saat kita menghampirinya. Ayat Alkitab, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Keluaran 33 ayat 18. Semua orang yang memiliki posisi yang bertanggung jawab harus menyadari bahwa mereka harus terlebih dahulu memiliki kuasa di hadapan Allah, agar mereka dapat memiliki kuasa di hadapan umat. Allah mendengarkan permohonan para pekerjanya yang menyangkal diri dan bekerja keras untuk memajukan tujuannya. Ia bahkan berkenan berbicara langsung dengan manusia yang lemah. Ia mendengarkan bukan hanya dengan kesabaran, tetapi juga dengan persetujuan atas doa-doa yang mendesak dari mereka yang sungguh-sungguh mendambangkan pertolongannya. Hambanya Musa merasakan ketidakcukupannya untuk pekerjaan besar di hadapannya dan memohon dengan kesungguhan yang tampaknya hampir seperti kesombongan agar hadirat Allah menyertainya. Namun, alih-alih menerima teguran, pemohon yang sungguh-sungguh itu menerima jawaban. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu, suatu jaminan bahwa semua bebannya akan diangkat oleh Allah. Namun, pikiran Musa begitu terbebani dengan beban tanggung jawab yang sangat besar yang ditimpakan kepadanya, sehingga ia semakin mendekat kepada Allah dan permintaannya semakin ditekan. Jawaban dari Allah adalah, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Didorong oleh keberhasilannya,
Musa melangkah lebih jauh. Keberanian suci yang dimilikinya hingga mencapai titik yang tidak dapat dipahami oleh manusia yang miskin dan terbatas. Hamba Tuhan telah melalui doa semakin mendekati Allah dan sekarang menyampaikan permintaan yang belum pernah diajukan oleh manusia fana manapun. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Akankah Allah menyingkirkan hambanya sekarang karena kesombongannya? Untuk ketiga kalinya jawaban datang. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu. Oh, betapa besar kemurahan hati Allah. Tangan yang menciptakan dunia mengambil orang yang sangat beriman dan menempatkannya di celah batu karang, agar dia dapat menunjukkan kepadanya kemuliaannya dan membuat segala kebaikannya berlalu di hadapannya. Kecerdasan yang paling cemerlang, studi yang paling sungguh-sungguh, kefasihan yang paling tinggi tidak akan pernah dapat menggantikan hikmat dan kuasa Allah dalam diri mereka yang memikul tanggung jawab yang berhubungan dengan tujuannya. Allah telah membuat setiap ketentuan bagi para pekerja untuk memperoleh bantuan yang hanya dapat Ia berikan. Jika mereka membiarkan pekerjaan mereka tergesa-gesa, terburu-buru, dan membingungkan, sehingga mereka tidak akan mempunyai waktu untuk berpikir secara rohani atau untuk berdoa, mereka akan melakukan kesalahan. Jika suatu standar tidak ditinggikan oleh Yesus Kristus terhadap setan, Ia akan mengalahkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan penting untuk masa ini. Manuskrip 61879. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini masih berhubungan dengan pekabaran renungan pagi kemarin tanggal 19 April 2025, khususnya tentang permintaan Musa untuk dapat melihat kemuliaan Allah. Nah, dalam Keluaran 33 ayat 14 dikatakan, "Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Namun dalam versi King James dikatakan, "My presence" yang akan bimbing Musa. Apakah artinya my presence? My presence artinya kehadiranku. Namun demikian, hal itu tidak cukup bagi Musa. Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 532, paragraf 1. Namun, Musa tidak merasa bahwa ia dapat berhenti di sini. Ia telah memperoleh banyak hal, tetapi ia ingin semakin dekat dengan Allah untuk memperoleh keyakinan yang lebih kuat akan kehadirannya yang kekal. Perkataan Tuhan Allah bahwa kehadirannya akan menyertai Musa tidak cukup bagi Musa. Dia ingin semakin dekat dengan Allah dan mendapat jaminan yang kuat bahwa Allah hadir bersamanya. Sebab Musa sudah merasakan beban yang begitu berat dalam mengurus bangsa Israel. Musa butuh pertolongan Allah dan jaminan bahwa Allah memang benar-benar hadir bersama Musa. Itu sebabnya Musa meminta agar Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Oleh karenanya, Allah berkata kepada Musa dalam Keluaran 33 ayat 19 sampai 22 yang berbunyi, "Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat."
Inilah cara Allah untuk menyatakan kepada Musa bahwa sungguh kehadiran Allah akan menyertai Musa. Tetapi oleh karena Musa tidak akan tahan melihat wajah Allah dan tetap hidup, maka Allah akan tempatkan Musa pada lekuk gunung dan akan menudungi Musa dengan tangan Allah. Lihat ayat 22. Nah, tentang ayat 22 ini, Alkitab Targum menuliskan yang berikut ini. And it shall be, when my glory passeth, I will put thee in a cavern of the rock, and my word shall overshadow thee until I have passed. Artinya, dan akan terjadi ketika kemuliaanku berlalu, aku akan menempatkanmu dalam sebuah gua batu, dan firmanku akan menaungimu sampai aku berlalu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia serta Alkitab King James dikatakan, tangan Allah yang akan menudungi Musa agar tidak binasa saat melihat kemuliaan Allah. Namun dalam Alkitab Targum, yang menudungi atau menaungi Musa adalah Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Jadi, saat Allah berkata, kehadiranku yang akan menyertai Musa, maka Allah mengutus anaknya, Sang Firman yang menyertai Musa. Sang Firmanlah jaminan kehadiran Allah Bapa bersama Musa dan bangsa Israel. Nah, yang menarik, demikianlah juga yang dinyatakan oleh Roh Nubuat. Kita baca dalam manuskrip Genesis volume 13 halaman 185 paragraf 4. Allah telah berjanji kepada Musa, "Aku sendiri hendak membimbing engkau," dan Dia menggenapi janji ini dengan memberikan Kristus untuk menjadi pemimpin yang tidak terlihat dari umatnya, sementara Musa dipilih untuk menjadi pemimpin yang mereka lihat. Allah Bapa mewujudkan pimpinannya dan penyelamatannya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang Alkitab Targum sebut sebagai Sang Firman. Inilah hasil dari keberanian kudus yang Musa miliki dalam menghampiri Allah. Sebab Musa sangat membutuhkan kehadiran Allah dalam memimpin bangsa Israel. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 117 paragraf 3. Hambanya, Musa, merasakan ketidakcukupannya untuk pekerjaan besar di hadapannya dan memohon dengan kesungguhan yang tampaknya hampir seperti kesombongan agar hadirat Allah menyertainya. Namun, alih-alih menerima teguran, pemohon yang sungguh-sungguh itu menerima jawaban, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Suatu jaminan bahwa semua bebannya akan diangkat oleh Allah. Namun, pikiran Musa begitu terbebani dengan beban tanggung jawab yang sangat besar yang ditimpakan kepadanya sehingga ia semakin mendekat kepada Allah dan permintaannya semakin ditekankan. Dan Allah Bapa wujudkan janjinya untuk menyertai Musa oleh mengutus anaknya yang tunggal. Itu sebabnya Yesuslah yang memimpin Musa dan bangsa Israel di dalam tiang awan dan tiang api. Dan pimpinan Yesus tidak hanya bagi Musa dan bangsa Israel, tapi hingga sekarang kepada kita. Perhatikan yang Nyonya White tuliskan dalam sebuah suratnya kepada General Conference di tahun 1892 yang berkata dalam paragraf 38. Dalam meninjau sejarah masa lalu kita, setelah menempuh setiap langkah maju sampai kepada posisi kita saat ini, saya dapat mengatakan, terpujilah Allah. Ketika saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, saya dipenuhi dengan keheranan dan keyakinan di dalam Kristus, pemimpin kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita telah melupakan cara Tuhan memimpin kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kita sekarang adalah umat yang kuat jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita menangani kebenaran yang luar biasa dari firman Allah. Ini adalah layaknya batu Ebenezer yang Nyonya White dirikan agar Israel rohani mengingat bahwa Allah Bapalah yang pimpin kita melalui anaknya. Pimpinan Yesus Kristus di masa lalu menguatkan kita untuk tidak perlu takut dan maju dalam perjalanan menuju Kanaan sorgawi. Pengalaman Musa
dapat menjadi bagian kita, di mana Allah Bapa memimpin kita oleh kehadirannya, dan kehadiran Bapa diwujudkan oleh kehadiran Anaknya dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam hidup kita, itulah wujud jaminan pimpinan Allah Bapa dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Sebagaimana Musa, kami pun dapat dengan berani kudus menghampiri Engkau ya Bapa, dan meminta jaminan akan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau dengan rela hati menjawab, oleh mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal, memimpin kehidupan kami hingga tiba di kanan sorgawi nanti. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kami oleh kehadiran roh-Nya, maka itulah wujud kami dipimpin oleh Kristus. Itulah wujud kami menerima kehadiran-Mu ya Bapa, sebab Kristuslah Immanuel, Allah beserta kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.